SD sudah mempelajari pelajaran IPA ya tentunya, mulai belajar fotosintesis, tumbuhan, hewan, dan kawan-kawannya. Di SMP juga sama, kalian akan mempelajari hal-hal itu juga. Namun ada bedanya di SMP dan yang dulu di SD. Nah, IPA di SMP itu kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama fisika. Fisika itu kita mempelajari aspek-aspek yang mendasar di alam. Contohnya, kita akan belajar tentang gaya, gerak, energi, panas, dan lain-lainnya. Tentunya di SD sudah pernah belajar tentang materi-materi ini. Di SMP kalian akan belajar lagi, cuman materinya agak lebih luas sedikit ketimbang SD. Selain fisika, kalian juga akan mempelajari sedikit tentang kimia. Di kimia, kalian akan mempelajari tentang penyusunan dan perubahan zat. Contohnya, di SMP nanti kalian akan belajar tentang struktur atom, model atom, unsur, senyawa, molekul, dan kawan-kawannya. Selain itu, kalian juga akan belajar tentang zat-zat yang ada di sekitar kita. Contohnya zat pengawet, pemanis, dan kawan-kawannya nanti. Kalian akan belajar ini di IPA SMP. Selain fisika kimia, kalian akan mempelajari tentang biologi. Tentunya biologi ini di SD sudah banyak ya. Ketika kalian belajar fotosintesis, tumbuhan, dan hewan, di SMP kita juga akan mempelajarinya. Mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran mikro sampai makro. Mikro itu benda-benda atau makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, sedangkan makro itu yang besar. Contohnya, tumbuhan, hewan itu makhluk hidup yang tergolong makro ya, yang bisa diamati oleh mata. Sedangkan virus dan bakteri itu juga akan kalian pelajari di IPA SMP. Ini ukuran yang kecil ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tentunya kita semua berharap semoga pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka secara langsung. Lalu, apa sih bedanya virus dan bakteri itu, Pak? Oke, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan virus dan bakteri. Dilihat dari wujud, ukuran, tumbuh kembang, dan cara ngelawannya. Kita satu-satu dulu ya. Wujud dari bakteri itu adalah sel hidup. Sel hidup itu artinya dia bisa berkembang biak, bereproduksi dengan sendirinya. Maka dari itu bakteri termasuk sel hidup. Di dalam tubuh kita ada sekitar kurang lebih 3-4 miliar bakteri untuk membantu sistem pencernaan kita. Lalu wujud dari virus itu apa sih, Pak? Virus itu termasuk golongan makhluk hidup yang transisi. Maksudnya transisi, dia bukan makhluk hidup, tapi juga makhluk hidup. Dikatakan sebagai makhluk hidup karena dia bisa reproduksi, bisa bereplikasi, bisa berkembang biak. Namun dikatakan tidak makhluk hidup karena virus tidak bisa bermetabolisme secara langsung. Itu yang membedakan virus dan bakteri dari wujudnya. Kalau bakteri jelas makhluk hidup, kalau virus ini transisi. Dari ukuran bakteri itu sangat kecil, artinya tidak bisa diamati oleh mata secara langsung ya. Kita perlu menggunakan alat seperti mikroskop. Sedangkan virus itu ukurannya sangat kecil, artinya lebih kecil dari bakteri. Untuk melihat virus ini kita membutuhkan tentunya bisa diamati dengan mikroskop, cuman mikroskop yang khusus. Terus tumbuh kembangnya, bakteri itu tumbuh dengan mandiri. Sedangkan virus itu
perlu inang. Nah, pasti kalian kan setiap hari lihat berita tentang COVID-19. Tentunya virus ini ketika di udara itu bisa mati dalam waktu kurang dari 1 jam apabila dia tidak masuk ke dalam mata, hidung, atau mulut. Nah, ini adalah cara berkembangnya virus. Dia butuh inang untuk berkembang biaknya. Kalau bakteri kan mandiri. Kalau virus itu perlu inang. Contohnya di manusia itu melalui mata, hidung, dan mulut. Maka dari itu ketika kalian pergi keluar atau berinteraksi dengan orang, usahakan pakai masker. Itu adalah salah satu cara mencegah agar virus yang tidak terlihat ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Apabila virus ini masuk dan kondisi tubuh kita lemah, virus ini bisa berkembang di dalam tubuh kita. Maka dari itu perlu sangat hati-hati ketika berinteraksi dengan orang lain. Sering cuci tangan, lalu pakai masker. Terus cara ngelawannya untuk bakteri ini jangan salah ya. Biasanya kebalik-balik. Kalau bakteri itu cara ngelawannya dengan antibiotik. Kalau virus itu dengan vaksin atau antivirus. Itu adalah perbedaan antara virus dan bakteri. Makhluk hidup ini adalah makhluk hidup yang tergolong mikro, artinya tidak bisa kita lihat secara langsung. Namun, jangan menyepelekan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Apabila virus atau bakteri ini masuk ke dalam tubuh kita dan tubuh kita pada saat kondisi yang lemah, bisa jadi bakteri atau virus ini membahayakan tubuh kita. Contohnya, bakteri yang paling membahayakan di dunia itu Mycobacterium tuberculosis. Itu yang menyebabkan seseorang itu menderita penyakit TBC. WHO itu sekitar 1.300.000 orang meninggal akibat penyakit TBC, akibat bakteri tuberkulosis. Sedangkan virus juga sama berbahaya. Apabila kita berinteraksi dengan orang tanpa kita menjaga jarak, tanpa kita menggunakan masker, apabila kita tidak sering cuci tangan, itu sangat berbahaya apabila tubuh kita dalam kondisi yang lemah. Mungkin itu saja sedikit perkenalan dari saya. Semoga materi perkenalan IPA ini bisa bermanfaat buat kalian semua.